Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari teman-teman mahasiswa semua, kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga lancar, semoga bermanfaat, barokah ilmunya, amin Allahumma amin. Ala niyatis sholihah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Teman-teman mahasiswa, kita di pertemuan kali ini akan membahas distribusi frekuensi. Kemarin kita sudah membahas distribusi frekuensi secara manual, yaitu menggunakan rumus. Kita menghitung secara manual dengan bantuan Excel. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan menggunakan salah satu aplikasi statistik yang sangat terkenal dan dipergunakan paling banyak di dunia. Ini adalah SPSS. Sebelum kita menggunakan SPSS, saya akan perkenalkan dulu apa itu SPSS supaya kita lebih kenal, lebih sayang dan tidak bosan Oke. Jadi SPSS di sini pada awalnya dulu itu dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial. Sehingga kepanjangan dari SPSS itu adalah Statistical Package for the Social Science. Sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis pengguna atau user. Tidak hanya untuk statistik saja, tapi bisa digunakan untuk bantuan proses produksi di pabrik, riset ilmu sains dan lainnya. Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS yaitu diganti dengan Statistical Product and Service Solution. Jadi tidak spesifik di statistik saja, maksudnya di bidang sosial saja, tapi di sini seluruh bidang bisa jadi menggunakan SPSS. Oke, kita lanjut. Jadi di SPSS itu ada dua jendela, yaitu sebagai SPSS Data Editor dan SPSS Output. Untuk di SPSS Data Editor kita bisa melihat di sini ada, kalau di pojok di sini ada data view dan variable view. Variable view. Kalau yang variable view ini dipakai untuk memberikan identitas dari variabel-variabel atau data-data yang ingin dikasih identitas, yaitu tempatnya adalah di variable view. Ini. Kemudian itu di data editor. Data editor ada dua jendela, yaitu di data view dan variable view. Kemudian jadi input data itu berada di sini, input data di data editor. Kemudian nanti ada SPSS output. Jadi kalau ingin menyimpan itu nanti beda-beda, input sama output tempatnya beda-beda. Maksudnya filenya beda-beda, tidak jadi satu di dalam satu file, tapi beda-beda file. Jadi ada dua tempat di sini untuk input sendiri dan output sendiri, Kemudian di data editor tadi saya sampaikan bahwa ada dua jendela di sini, data view dan variable view. Kalau saya menyampaikan data view itu digunakan untuk menaruh atau menempatkan datanya. Dari data secara yang kuantitatif akan dimasukkan di data view tadi, di data view, yaitu di tempatnya di sini. Ini bisa diklik data view di sini bisa diklik. Kemudian yang variable view digunakan untuk memberikan identitas terhadap data
supaya hasil outputnya dapat dibaca dengan jelas. Kalau di variabel view tidak dikasih nah ini view, data view-nya muncul seperti ini, kemudian variabel view ini. Jadi kalau di variabel view tidak dikasih identitas, nanti munculnya angka-angka saja dan tidak jelas ini angka apa. Nah, ya angka apa. Kalau nanti dikasih angka, oh ini variabel X, ini variabel Z, ini variabel apa, ya dia akan muncul nama-nama dari variabel itu, sehingga jelas, sehingga apabila angkanya muncul kita tahu ini angka variabel apa, ya itu ya. Itu sekilas tentang SPSS. Mari kita mengolah data dengan SPSS, yaitu terkait dengan distribusi frekuensi. Nanti kita akan melihat banyak, tetapi di sini saya akan memberikan contoh bagaimana mengolah data kuesioner menjadi sebuah data frekuensi, ya. Nah, kita akan langsung saja ke program SPSS-nya. Tapi sebelumnya kita harus dipersiapkan data, ya. Datanya disiapkan seperti ini. Ini adalah hasil riset pengaruh kemampuan dan lingkungan kerja terhadap kinerja. Nah, di sini X1-nya adalah variabel kemampuan, terdiri dari 6 indikator. Kemudian lingkungan kerja, ya, lingkungan kerja terdiri dari 7 indikator, kinerja terdiri dari 5 indikator. Nah, itu ya, 5 indikator. Kemudian data ini disiapkan di Excel, kemudian disiapkan, ya, kemudian disiapkan program SPSS-nya. Ya, mohon maaf ini saya hapus dulu, ya, hapus dulu supaya kita memulai dari 0, ya, dari 0. Oke, kita hapus, ini sudah 0. Di data view sudah tidak ada angkanya, di variabel kosong, ya. Kalau saya paling mudah ialah langsung kita copy semuanya kalau data sudah siap. Kita copy semuanya di sini, ya. Dari Excel kita copy, kita paste di data view. Dari sini kemudian diklik kanan, nah, kemudian di paste. Nah, akan muncul data tadi di sini. Nah, ini kalau di variabel view akan nampak seperti ini, var, sehingga tidak jelas. Ini variabel apa? Variabel apa, indikator apa, X1, X2 tidak jelas. Di sini juga akan nampak var seperti ini. Makanya kita setelah kita memasukkan data view, kita kasih identitas, ya, dengan kita melihat apa saja yang harus kita masukkan di sini. Oke. Di sini di kemampuan itu terdiri dari 6 indikator. Kalau saya biasanya mengasih identitas seperti ini. X1.1, ya, kemudian X1.2 ini menunjukkan bahwa ini variabel pertama, pertanyaan yang pertama. Ini variabel yang pertama, pertanyaan yang kedua. Ini variabel yang pertama, pertanyaan yang ketiga, ya. Begitu juga seterusnya, ya. Coba akan saya ketik ini X1.4, X1.5. Yang penting teman-teman mahasiswa tahu maksudnya, ya, X1.6. Kemudian yang ini adalah X1 kita kasih label, di label kita tulis sesuai dengan variabelnya, yaitu kemampuan. Nah, kemudian untuk yang X2 ada 7 pertanyaan, ya, untuk menyingkat waktu ini saya sudah membuat di sini, maksudnya ini ada 7 pertanyaan X2, saya kopikan di sini X2. Nah, kita copy paste bisa di sini. Nah, kemudian di sini apa untuk
lingkungan kerja. Untuk S2 nya ini X2 dikasih lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Kemudian untuk yang Z tadi berapa pertanyaannya? Yang Z adalah 1, 2, 3, 4. Nah, bisa dilihat di sini masih tersisa berapa ya? Masih tersisa berapa? Atau bisa dilihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 pertanyaan karena ini adalah Z. Ya, Y kita kopiskan dari sini 5 Z, 5 pertanyaan. Ini hanya untuk mempermudah, untuk mempercepat saja, mempercepat kerja kita. Oke ya, untuk yang Z adalah kinerja sesuai dengan data yang ada di Excel yang ini ya, kinerja lingkungan kerja. Jadi kita tulis kinerja. Nah, oke. Jadi untuk data frekuensi ini digunakan untuk mengetahui jawaban dari apa itu, dari responden yang sangat setuju berapa, tidak setuju berapa ya, karena di sini pakai skala ya, pakai skala 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa ditulis. Jadi skala Likert ini namanya skala Likert dan beda-beda sesuai dengan pertanyaan ya. Pertanyaannya kalau minta persetujuan ya dikasih ini, sangat tidak setuju, itu skornya 1 ya, skor 1. Kemudian tidak setuju skornya 2. Kemudian 3 itu biasanya ada yang mengatakan netral, ada yang kurang setuju. Tapi kalau saya kurang setuju lebih enak karena temennya setuju. Terus di sini setuju, kemudian yang kelima adalah sangat setuju. Nah, ini bisa diganti baik, sangat baik dan lain sebagainya. Selalu kadang-kadang bisa digunakan skala ini ya. Oke. Untuk melihat dari masing-masing pertanyaan itu yang jawab sangat setuju, tidak setuju, kita akan melihat frekuensi, distribusi frekuensi. Coba kita masukkan angka-angka ini di dalam sini, di dalam value di sini. Ya, di dalam value di sini kita klik seperti ini, akan muncul value label. Jika kita kasih angka, value-nya 1, sangat tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian add 2, tidak setuju. 3, skornya kurang setuju. Kemudian 4, setuju ya. Kemudian yang kelima sangat setuju. Oke, add, kemudian di oke, di sini akan terlihat di sini ya, akan terlihat skornya ada di sini dan lain sebagainya. Supaya ke bawah ada value-nya semua, kita tinggal copy paste saja ya, di Ctrl C, kemudian di sini di paste. Kalau kepengen semua bisa ya, kalau bisa langsung di blok bisa seperti ini ya, bloknya seperti ini. Dari shift kemudian diklik kontrol ke bawah di paste karena sama semua ya, sama semua. Untuk yang kemampuan jangan, karena ini adalah total dari seluruh instrumen dari variabel tersebut ya. Yang dicari adalah masing-masing pertanyaan itu mereka jawabnya apa gitu ya. Oke. Nah, ini sudah terisi, ini sudah cukup ya, sudah cukup. Data view sudah, terus variabel view sudah siap. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis ya. Perhatikan ini, seluruh alat analisis ada di menu analis. Kalau kita ingin melakukan distribusi frekuensi, tinggal ngeklik di sini, klik deskripsi statistik, ada frekuensi di sini ya, klik. Nah, klik. Jadi masukkan ini X1 sampai X6. Jadi apa ya, per variabel ya, secara keseluruhan boleh ya,
tapi sebaiknya per variabel bertahap saja ya, bertahap saja. Kemudian setelah di blok kita masukkan di kolom variabel. Nah, kita lihat apakah jenengan mau grafik atau tidak. Kalau statistik kita kebutuhannya apa ya, mau persentil, mau apa, standar deviasi, maksimum, nilai rank dan lain sebagainya, min, median, modus, mau enggak nah, gitu. Jadi ini bisa diklik semuanya di sini. Tapi kalau hanya frekuensi saja tidak usah ya, kita lewati saja ya, kita lewati saja. Nah, kemudian kalau ingin apa, ingin cut silahkan, bisa broadcast, speedcast, tinggal ngeklik ya, tinggal klik. Coba dilihat nanti. Kalau mau histogram silahkan, kalau mau pi silahkan. Ini frekuensi sudah diklik di sini, nanti akan muncul berapa frekuensinya, akan muncul secara otomatis. Coba kita klik pick cut, hasilnya apa? Coba kita lihat continue, kemudian di OK ya, kemudian di OK. Untuk format di sini tidak usah, tidak apa-apa ya. Untuk bootstrap tidak apa-apa ya. Kalau kita langsung OK saja, sesuai dengan kebutuhan saja. Oke. Bisa dilihat di sini akan muncul frekuensi dari masing-masing pertanyaan ya, frekuensi dari masing-masing pertanyaan akan muncul. Sabar, oke, kita menunggu dari hasil olahan data SPSS. Proses oke, akan terlihat ya, akan terlihat. Di sini ada beberapa indikator X1 ya, ada 6 indikator. Ini sudah terlihat bahwa indikator yang pertama X1.1 yang menjawab kurang setuju adalah 5 orang. Ini diambil dari jumlah respondennya adalah 50, kurang setujunya 5. Kalau dilihat presentasinya adalah di sini 10%. 10% itu dari mana? Dari 5 dibagi 50 kali 100. Kemudian yang 38 76%, yang sangat setuju 7 orang ya, 7 orang 14%. Kalau dilihat persentase kumulatifnya ya, frekuensi kumulatifnya ini terlihat 10, 86 sama 100 ya, sama 100. Ini akan terlihat di sini. Nah, akan terlihat di sini. Jadi frekuensi biasa, frekuensi apa di sini ya, frekuensi kumulatifnya akan terlihat semuanya di sini. Silahkan di sini. Oke. Nah, muncul kan tingkatnya akan muncul dari X11 dari apa yang kurang setuju, yang kurang setuju. Ini gambarnya digambarkan ini berarti lebih kecil. Yang paling mayoritas adalah yang setuju ya, setuju. Nah, itu ya muncul B-nya. Dan ini bisa jenengan lakukan untuk yang lainnya ya, lainnya analisis dengan melakukan analisis lagi deskriptif frekuensi, tinggal mengklik ini, tinggal data yang ini tinggal diklik, tinggal dikeluarkan, diganti dengan yang S2, S3. Nah, tinggal langsung OK saja, akan terlihat seperti ini ya. Oke. Oh, kalau yang pikat akan muncul perannya ya, per indikator juga akan muncul. Tapi kalau itu dibutuhkan, kalau tidak dibutuhkan tidak apa-apa, cukup dengan ini, dengan munculnya frekuensi tidak apa-apa. Kalau tidak dibutuhkan dihapus saja ya, klik sini dihapus, akan hilang. Ini juga akan hilang ya. Nah, gitu. Sehingga dengan bisa memberikan pendeskripsian, bisa melakukan analisa. Kenapa kok masih banyak yang kurang setuju? Kenapa kok masih ada yang tidak setuju? Itu perlu dianalisa ya, perlu dianalisa untuk memberikan informasi yang jelas terhadap pengguna informasi data statistik. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi bermanfaat, semoga menambah ilmu para teman-teman mahasiswa. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya pribadi, karena saya manusia biasa. Mohon maaf sekali lagi. Cukup sekian dari saya, semoga barokah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.